Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari PER 21. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Grace Susiana Baru Marpaung dari S1 Sistem Informasi dengan NIM 12S25022 dan rekan saya Adelita Faresa Simomora dari NIM 12S25025. Di sini kami akan mempresentasikan T02 Juragan Buku. Nah, di sini saya akan membaca juragan bukunya. Pada hari Minggu, Butet diajak ke kota oleh ayahnya. Dalam perjalanan pulang, ia berada dalam suatu kendaraan umum bersama seorang pustakawan. Untuk mengisi waktu, Butet berbincang bersama sang pustakawan dengan menjaga protokol kesehatan. Maklum masih pandemi. Dalam perbincangan, Butet ingin tahu lebih banyak mengenai karakteristik buku dan serba-serbinya. Butet sangat menikmati perbincangan tersebut. Dari perbincangan bersama sang pustakawan, Butet mengetahui dua hal baru. Hal pertama adalah ada buku yang penerbitnya tidak dilakukan melalui salah suatu penerbit tertentu. Penerbit ini disebut self-publication. Buku yang dipublikasikan secara mandiri tidak dituliskan penerbitnya. Hal berikut kedua adalah kategori kualitas buku. Menurut sang pustakawan, kualitas buku dapat dikategorikan menjadi kategori tertentu dari rating yang diperoleh buku. Berikut adalah perkategorian buku dari yang tertinggi. Sebuah buku Dari perbincangan bersama sang pustakawan, Butet mengetahui dua hal baru, yaitu pertama adalah hal buku yang penerbitnya tidak dilakukan melalui suatu penerbit tertentu. Penerbitannya ini disebut self-publication. Buku yang dipublikasikan secara mandiri tidak dituliskan penerbitnya. Hal menarik kedua adalah kategori kualitas buku. Menurut sang pustakawan, kualitas buku dapat dikategorikan menjadi 5 kategori ditentukan dari rating yang diperoleh buku. Berikut adalah perkategorian buku dari yang tertinggi hingga buku hanya dapat dikategorikan menjadi ke dalam satu kategori saja. Yang pertama, best pick, minimal rating 4,7, must read, minimal rating 4,5, recommended, minimal rating 4,0, average, minimal rating 3,0, low rating di bawah 3,0. Keesokan harinya, Butet menyampaikan pengalamannya pada Ucok. Butet berpendapat bahwa dua hal menarik yang diperolehnya dari sang pustakawan dapat diintegrasikan ke dalam program yang mereka sudah kembangkan. Dari analisis Ucok, perlu dilakukan perubahan pada bagian program membaca input yang memberikan keluaran. Perubahan pada input untuk buku yang dipublikasikan secara mandiri, user harus memasukkan triple digit. Perhatikan example 1. Inilah di example 1-nya. Perubahan pada outputnya, pada luaran ditambahkan satu segmen tambahan yang menunjukkan kualitas buku. Segmen kualitas yang dituliskan sesuai dengan perkategorian di atas. Perhatikan example-nya. Ini example-nya. Ini example 1. Ini outputnya. Nanti kalau kita run, ini yang keluar hasilnya. Di example 2 juga, kalau ini yang kita run, ini yang keluar hasilnya. Outputnya juga. Nah, dari sini saya akan membuat programnya. Yang pertama itu kita buka logarithm. Sabar. Pertama kita buat declare. Kita buat string. Kenapa dia string? Karena dia berupa kata-kata. Kita buat seperti di soal cerita tadi yang distringkan itu ISBN, judul, penulis, penerbit, status buku, kategori, best pick, most read,
Administrate recommended. Recommended average loan. Nah, di sini dia udah kita buat stringnya, lalu kita buat lagi declare untuk memasukkan stok. Kita pakai integer karena kita masukkan dia integer. Kita buat stok dan tahun. Apa itu? Nah, di bawahnya lagi kita buat dia declare. Kita buat dia real. Harga buku margin rating. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh PR saya. Baiklah, maaf. Di sini saya ingin menginputnya dari yang sudah dari declare-nya ini kita inputkan satu-satu seperti contoh input ISBN, input judul, input penulisnya seperti itulah. Kita input judul, kita input penulis, kita input penerbitnya, kita input status bukunya. Nah, maaf, setelah penulis ini tadi itu harusnya tahun. Ini urutan inputnya harus sesuai dengan yang studi case tadi. Tahun, penerbit, status buku. Setelah status buku, harga buku. Setelah harga buku, margin. Setelah margin, stok. Kita memang harus menginput ini satu-satu ya guys. Dan terakhir rating. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh PR saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan di Visual Code ini kan. Di Visual Code ini kan inputnya itu sesuai yang di studi case soalnya ini. Nih, urutan inputnya. Nih, 97987 dan seterusnya itu termasuk SBN. Kemudian design of self control itu judul dan seterusnya. Itulah urutan inputnya, bukan yang sesuai deklarasinya itu. Kemudian setelah itu ini kan udah input rating. Nah, di study case-nya itu kan kategori ditentukan dari rating. Nah, di sini
yang 5 ini, best, peak, master, recommend, average, dan low itu memiliki masing-masing minimal rating. Jadi kita cabangkan lah, kita if kan. Jadi kita if, nah kita buatlah dia nih. Kalau best pick itu kan ratingnya 4,7 minimal, berarti rating lebih besar sama dengan 4,7. Nah, jika dia benar, maka dia termasuk best pick. Jika dia true, kita buat desain. Nah, dia termasuk kategori best pick. Nah, kemudian jika dia salah, berarti dia bukan best pick kan. Nah, itu dibandingkan lagi, dicabangkan lagi dia. Yang kedua, mass rate itu rating 4,5. Udah siap kita ini cari 4,7, kita cari 4,5 rating. Dia besar sama dengan 4,5. Nah, jika dia benar, maka dia termasuk mass rate. Maka dia masuk ke mass rate. Kategori mass rate. Nah, kemudian jika dia salah, kita cabangkan lagi. Kita cabangkan dia ke minimal rating 4,0. Kayak gitu-gitulah dia. Dicabangkan jika salah. Kita cari lagi. Yang besar sama dengan 4,0. Minimal 4,0 dia kan. Nah, jika dia true, maka dia termasuk kategori recommended. Recommended. Nah, ini mana ya? Nah, jika dia false, kita cabangkan lagi. Ada rating 3,0. Nah, di nomor 4 dan 5 ini kategorinya average dan low itu minimal rating 3,0 dan low itu rating di bawah 3,0. Kita gabungkan aja lah dia. Kan kalau misalkan nih kita bala if-nya itu rating lebih besar sama dengan 3,0. Nih, kalau dia minimal 3,6 kan, berarti dia termasuk average di soalnya itu. Average. Kategori jika dia salah, dia maka masuk ke low. Kenapa? Kan dibilangnya di nomor 5 ini, low ini rating di bawah 3,0. Nah, inilah di bawah 3,0 jika dia false. Masuk ke kategori low. Kategori low. Nah, inilah dia. Nah, lalu kita tinggal masukkanlah outputnya itu. Outputnya itu yang kita deklarasikan tadi, itulah dimasukkan ISBN, isi outputnya itu yang kayak kita deklarasikan tadi. Nah, tadi ISBN. Nah, menyatukannya itu semua kan pakai simbol
dan baru tanda petik 2, baru ini tanda petik 2, baru dan. Nah, terus selanjutnya lagi kita ketik lagi judul. Nah, kita buat lagi simbolnya tadi tuh, biar nggak capek kita salin aja. Lanjut kita copy paste, baru habis judul penulis dan penulisannya ini harus sesuai sama yang dideklarasikan tadi, tulisannya kayak hurufnya, kapitalnya. Kemudian tahun, penulis tahun, baru penerbit, habis penerbit status buku, kemudian judul, penulis, tahun, penerbit, status buku, harga buku, baru margin, habis margin stop, lalu rating, baru kategori. ISBN, judul, penulis, tahun, penerbit, status buku, harga buku, margin, stok, rating, dan kategori. Inilah kita okekan. Mari kita merankannya. Nih. Kita buka soalnya tadi dalam Visual Code merankannya. Ini di example kedua harus sesuai lah sama inputnya. Tadi kita buat merankannya ini dia. Saya pakai example kedua, ISBN-nya dimasukkan. Nih. Nanti keluarannya bakal harus sama yang di outputnya ini, yang di dalam VSCODE ini. Udah, kita masukkan lagi nama penulisnya, judul bukunya, baru di bawahnya penulisnya. Baru tahunnya, status buku, nah inilah hasil outputnya, samakan dengan yang di study case-nya ini. Inilah keluarannya, berarti programnya berhasil. Lalu udah kita apakan lah ini, udah kita jalankan dia, kita submit lah penugasan ini, dan sudah kami submit hasilnya WA. Kita submit lah ini hasilnya ini. Kami dari Perdo 1 dan submit dan centang hijau. Nanti jika dia salah, maka ada nanti salah itu di logaritmnya atau di bagian VSCODE-nya itu. Nah, ini sudah kami siap centang hijau.
Demikianlah tugas T02 Juragan Buku kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan ya Pak. Terima kasih.